Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kita masih membahas soal-soal UTBK tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab kalor. Nah, untuk video yang akan kita bahas berikut ini merupakan soal yang lintas pelajaran ya. Jadi sebenarnya ini bab kalor, tapi ada konsep termodinamikanya, tapi ada konsep tentang sifat koligatif larutan. Itu dipelajarinya di kimia. Jadi Sobat 100 pahami baik-baik soal berikut ini. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini diketahui dalam suatu wadah tertutup A terdapat sejumlah S pada titik leburnya. Oke, berikutnya. Sementara dalam wadah tertutup B terdapat sejumlah es asin. Es asin itu adalah es yang terbuat dari air asin pada titik leburnya yang masanya sama. Nah, selanjutnya kedua wadah ini terbuat dari logam. Kemudian kedua wadah diletakkan saling bersentuhan. Nah, pada keadaan akhir terdapat air asin bersama es asin dalam wadah B dan es dalam wadah A. Nah, pertanyaannya ini terjadi kenapa? Oke, di sini jawabannya nanti adalah sebuah kalimat ya. Nah, untuk memahaminya di sini saya buatkan suatu ilustrasi gambar. Yang pertama ini ada wadah A. Wadah A ini kita tutup, diberi es ya. Ini es murni. Es murni itu berarti airnya air murni lalu kita bekukan. Ingat dalam kondisi wujud es ini berarti suhunya masih 0 derajat ya. Nah, lalu di wadah yang berikutnya yaitu wadah B. Di sini saya gambar agak berbeda ya, bentuk esnya agak kecoklatan. Ini maksudnya hanya membedakan saja. Jadi yang B ini esnya asin. Asin itu berarti ada garamnya ya di dalamnya ya. Nah, keduanya ini berada pada titik leburnya masing-masing. Yang A pada titik lebur es, yang B ada di dalam titik lebur es asin ya. Selanjutnya, kedua wadah ini didekatkan atau dibuat saling bersentuhan. Jadi ini saya sentuhkan. Nanti ternyata di wadah B ini ada es asin dan air asinnya. Sementara kalau di wadah A itu hanya ada esnya saja. Nah, kenapa? Karena ini sesuai dengan konsep hukum ke-0 termodinamika. Jadi kalau ada dua objek saling berinteraksi, dalam hal ini saling bersentuhan, maka pada kondisi yang sangat lama keduanya akan memiliki suhu yang sama. Jadi kalau kita gambarkan diagram suhunya, ini sumbu horizontalnya waktu, lalu sumbu vertikalnya adalah suhu dalam derajat Celcius. Mula-mula untuk wadah A ini pada titik lebur es berarti suhunya itu 0 ya. Jadi grafiknya ini lurus-lurus saja. Ini yang wadah A. Kemudian untuk yang wadah B ini memiliki titik lebur di bawah 0. Jadi karena ini air asin tapi beku, maka titik leburnya ada di bawah 0. Nah, setelah keduanya bersentuhan, nanti suhu setimbangnya di 0. Kenapa di 0? Karena di wadah A ini masih bentuknya es, tapi di wadah B sudah ada air asinnya. Jadi nanti suhu setimbangnya di 0, TA sama dengan TB. Kalau saya pertegas, bentuk grafiknya seperti ini ya. Yang A suhunya tetap di 0, yang B suhunya naik. Nah, bagaimana kita tahu kalau grafiknya seperti ini? Ingat konsep sifat koligatif larutan di pelajaran kimia, yang mana perubahan atau penurunan titik lebur dirumuskan delta TF itu sama dengan KF kalikan dengan molal M. Nah, untuk kondisi yang ini kan di sini esnya asin ya. Esnya asin, kita anggap di situ ada larutan elektrolitnya tapi yang beku ya. Jadi katakanlah di situ NaCl, jadi di sini perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff, disimbolkan I. Nah, kalau kita ambil permisalan biar ini bisa dihitung ya. Jadi katakanlah di sini ada air asin 0,1 mol dalam 1 kg air. Lalu kita bekukan. Berapa sih titik leburnya atau titik bekunya? Jadi kalau kita masukkan ke rumus, karena di sini dalam air maka nilai KF-nya 1,86. M di sini molal ya. Molal itu mol kalikan 1000 dibagi massa pelarutnya. Jadi kalau di sini dalam 1 kg air, maka 0,1 mol itu sama dengan 0,1 molal ya. Nah, untuk larutan katakanlah di sini NaCl, nilai faktor Van Hoff-nya itu 2.
Sehingga kalau kita masukkan angka, kita peroleh delta TF itu sama dengan 1,86 kalikan 0,1 kalikan 2. Nah ini kalau Sobat 100 lakukan perhitungan nanti dapat delta TF-nya itu sama dengan 0,372 derajat Celcius. Nah ini penurunannya ya. Karena ini penurunannya nanti Sobat 100 akan peroleh titik lebur es asin atau dalam hal ini air asin. Nilainya adalah negatif 0,372 derajat Celcius. Itu kenapa kita gambarkan yang wadah B ini suhu mula-mulanya ada di bawah angka 0. Ini menunjukkan bahwa titik lebur es asin itu kurang dari titik lebur es murni. Es murni dalam hal ini air yang murni terus dibekukan sampai suhu 0 derajat Celcius. Oke, ini jawabannya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat, kenapa terbentuk kejadian seperti ini? Kita jawab karena titik lebur es asin itu kurang dari titik lebur es murni. Ini jawabannya ya Sobat 100. Jadi ini soal konsep tanpa perhitungan sebenarnya ya. Sobat 100 diminta untuk membuat kesimpulan. Jadi kalau ada kondisi, ada wadah A, ada wadah B. Wadah A ini es murni, wadah B ini es asin. Mula-mula keduanya dalam kondisi es semuanya. Lalu ketika disentuhkan atau saling bersentuhan, kenapa yang wadah B ada air asinnya? Penjelasannya karena ketika bersentuhan di sini yang berlaku adalah hukum ke-0 termodinamika. Jadi ketika bersentuhan dua objek itu pada waktu yang sangat lama akan memiliki suhu yang sama. Di sini dituliskan TA sama dengan TB. Ini hukum ke-0 termodinamika. Nah, terus kok bisa pas suhu yang sama tapi ada air es asinnya? Itu karena di wadah B ini kan isinya tadi es asin ya. Es asin itu ternyata suhu mula-mulanya tidak sama dengan 0. Dia memiliki suhu mula-mula yang di bawah 0 derajat. Nah untuk menghitungnya Sobat 100 pinjam konsep sifat koligatif larutan di pelajaran kimia. Pakai rumus ini, delta TF sama dengan KF kalikan M kalikan I. M di sini adalah molal. Molal itu mol kalikan 1000 per massa pelarutnya. Di sini saya contohkan pakai angka biar jelas. Ada 0,1 mol air asin dalam 1 kg air ya. Jadi maksudnya yang 0,1 mol ini garamnya. Nah kalau kita hitung untuk air nilai KF-nya adalah 1,86. Lalu karena tadi 0,1 mol dalam 1 kg air itu sama saja dengan 0,1 molal. Nah untuk NaCl nilai faktor Van Hoff-nya adalah 2. Nanti Sobat 100 hitung ketemu suhu beku air asin atau titik lebur es asin itu adalah negatif 0,372 derajat Celcius. Nah dari perhitungan ini Sobat 100 bisa simpulkan hal ini bisa terjadi karena titik lebur es asin itu kurang dari titik lebur es murni. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!